warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat yang patut kita syukuri. Kemudian pada sesi hari ini, pada agenda kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup capaian pembelajaran. Nah, ini kita akan bahas tentang ruang lingkup capaian pembelajaran. Kenapa kita harus mempelajari ruang lingkup capaian pembelajaran? Itu tujuannya agar karena apa yang kita pelajari hari ini, materi ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu agar lebih serius dan konsentrasi dalam mendengarkan capaian materi yang akan saya berikan. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, biasanya merumuskan tujuan pembelajaran itu seperti apa? Proses merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan pada biasanya itu seperti apa? Bu, Ya. yang pertama itu Bu merumuskan pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran yaitu siswa. Terus yang kedua itu merumuskan perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Terus yang ketiga itu perumusan tujuan untuk mengukur kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada siswa diuji kinerja belajarnya. Terus yang keempat itu perumusan tujuan untuk mengukur adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajarnya, Bu. Oh ya, bagus. Ya, bisa disimpulkan biasanya kita kalau merumuskan tujuan pembelajaran itu ada rumusnya, yaitu A, B, C, D, di mana A itu adalah audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Jadi audience artinya adanya siswa sebagai objek yang akan kita teliti atau kita berikan tindakan. Kemudian behavior ada proses kegiatannya. Nah, kegiatan kita itu apa? Dan tujuan pembelajaran itu cantumkan tentang melakukan diskusi atau apa. Condition itu perubahan adalah perubahan kita lakukan setelah kita berikan sebelum dan sesudah pemberian tindakan. Kemudian perbandingan. Nah, ada perbandingan, ada perubahan tidak antara sebelum diberi tindakan dan setelah diberikan tindakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa kita bahas tentang tujuan pembelajaran di refleksi diri? Karena apa yang akan kita pelajari tentang capaian pembelajaran ini akan sangat berhubungan, akan terkait dengan tujuan pembelajaran. Akan kita bahas pada sesi berikutnya nanti ya. Saat ini kita akan bahas lebih mendetail tentang capaian pembelajaran itu sendiri, yaitu tentang ruang lingkupnya. Nah, latar belakang dari capaian pembelajaran itu ya karena adanya pembangunan pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila. Jadi latar belakang capaian pembelajaran itu adalah ingin membantu pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan keterampilan abad 21. Iya, karena udah kemajuan teknologi itu udah seperti yang kita ketahui aja lah, sudah sangat maju. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, karena itu adanya melakukanlah studi literatur yang dikaji di mana setiap konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara. Jadi melakukan studi literatur. Jadi membandingkan antara capaian pembelajaran di setiap negara, maka dapatlah kesimpulan, yaitu membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusun capaian pembelajaran dalam capaian pembelajaran ya, yang secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam perkembangan peserta didik pada setiap mata pelajaran. Bisa dibayangkan ya kalau capaian pelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap
mata pelajaran. Nah, ya. Kemudian tujuannya. Nah, apa tujuan dari capaian pembelajaran itu? Nah, tujuan capaian pembelajaran itu ada dua. Ada tujuan capaian pembelajaran PAUD sama tingkat SD dan sampai SMP. Kenapa dipisahkan? Kalau PAUD jenjangnya itu berbeda. Anak itu masih dalam tahap pengenalan. Jadi lebih ke arah pengembangannya itu ke nilai-nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian pada tingkat capaian pelajaran tingkat SD sampai SMP. Nah, di sini agak berbeda dari PAUD. Di sini digambarkan kemajuan belajar peserta didik itu digambarkan secara vertikal. Artinya ada setiap peningkatan setiap jenjang pembelajarannya yang akan dicapai oleh anak. Seperti itu. Kemudian selain itu capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat. Dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil belajar yang diharapkan telah dicapai. Jadi kita mau capaian belajar, kalau nggak ada penilaian yang tepat juga kita nggak akan menemukan hasil yang valid. Makanya akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian prinsip capaian pembelajaran. Nah, prinsipnya atau pedoman itu pertama harus terukur dan spesifik, terdiri atas pemahaman dan pengetahuan. Jadi ada pemahaman dan pengetahuan, kemudian praktis, keterampilan genetik. Nah, kemudian ada fleksibel. Nah, fleksibel di sini sesuai dengan tahapan belajar siswa pada tingkatan-tingkatannya. Kemudian komponen capaian pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran terdiri dari 4 komponen. Kalau capaian pembelajaran pertama, rasional mata pelajaran, di mana memuat alasan penting. Nih, sini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Memuat alasan penting yang mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu profil Pancasila. Jadi di tahap rasional mata pelajaran adanya keterkaitan dengan profil Pancasila. Ya? Ada keterkaitan dengan profil Pancasila. Kemudian tujuan mata pelajaran. Nah, ini di sini kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, tujuan itu berupa capaian yang diharapkan. Capaian yang ini kita harapkan. Nah, kemudian karakteristik mata pelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Nah, karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik tersendiri, punya elemen-elemennya tersendiri. Jadi kita tidak bisa samakan elemen mata pelajaran bahasa Indonesia dengan sejarah. Jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, kemudian capaian pembelajaran setiap fase. Fase. Oke ya, saya ini dulu. Bentar ya. Sudah masalah teknis. Ya Bapak Ibu, kita tadi agak terhalang secara teknis. Ini laptop saya ini lagi bermasalah ini ya. Nah, sekarang sudah lebih baik. Nah, tadi sampai di komponen ya. Komponen capaian pembelajaran, yaitu pertama rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran setiap fase. Ini maksudnya adalah deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan kompetensi umum. Maksudnya di sini capaian setiap fase artinya setiap capaian pembelajaran setiap kompetisi itu memiliki fase-fasenya. Jadi tidak semua capaian pembelajaran itu bisa kita terapkan kepada setiap usia anak. Makanya di sini pada kurikulum ini capaian pembelajaran itu dibagi menjadi 6 fase, di mana setiap fase memiliki kriteria tersendiri. Misalnya pada fase A, di sini ada tulisannya fase A, itu umumnya di SD kelas 1 sampai 2, ya. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 2. Artinya kompetensi yang hendak dicapai pada fase ini akan berbeda, akan menyesuaikan dengan karakter
ada usia 5 sampai 6 tahun itu di fase C, di fase D ada usia 7 sampai 8, fase E usia 10 tahun. Kemudian fase F itu dari kelas 12 sampai kelas 11 sampai kelas 12 sampai maaf salah ya. Yang di sini maksudnya adalah kelasnya. Jadi fase A 1 sampai kelas 2, D 3 sampai 4, C 5 kelas 5 sampai kelas 6 dan D itu kelas 7 sampai kelas 8 di SMP. E fase kelas 10 dan fase F itu di kelas 11 sampai kelas 12 ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Silakan. Baik Ibu. Baik Bu, Ya. sedikit saya mau bertanya. Bagaimana menentukan, kemarin kan kita telah mempelajari tentang Iya. profil belajar Pancasila. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menentukan 6 unsur profil belajar Pancasila itu terhadap capaian pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu ya. Bagaimana cara kita menentukan profil Pancasila dari 6 itu terhadap capaian pembelajaran yang akan kita ambil? Sebagai kita tahu, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi dasar, kompetensi yang hendak kita capai. Jadi dari kompetensi itu, kita kan kalau bikin perangkat ajar itu kan ada kompetensi dulu, baru dirumuskan menjadi indikator atau tujuan, baru tujuan pembelajaran. Nah, jadi patokan kita kompetensi dasar, pelaksanaannya capaian pembelajaran, yaitu kompetensinya, pelaksanaannya itu baru ada namanya aktivitas. Nah, kalau kita memiliki kompetensi dasar yang bisa ingin mengeksplorasi kemampuan anak dalam seni budaya, misalnya ya seni rupa, maka aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan itu seperti apa? Misalnya melakukan eksplorasi ke lingkungan sekitar atau mengamati, melakukan pergi ke misalnya ke pameran atau tempat-tempat lain untuk mengeksplorasi kemampuan anak atau menambah kemampuan anak. Nah, dari kegiatan itu barulah kita tentukan aspek yang akan kita ambil dari profil Pancasila. Misal kita mau eksplorasi anak pergi misalnya ke tempat itu museum. Di sana kita aspek apa yang terdapat dalam Pancasila? Misalnya dia melakukan misalnya mandiri, untuk diri sendiri. Kemudian apa lagi? Kalau dia kelompok akan masuk misalnya gotong royong, kreatif juga pun bisa mencintai seni juga bisa termasuk dalam yang pertama. Ya, nah seperti caranya jadi menentukannya itu dari aktivitas yang akan kita ambil. Nah, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian? Nah, kalau tidak ada saya ingin bertanya sedikit tentang Bapak. Tentang apa yang saya jelaskan tadi, ini untuk menguji apakah Bapak Ibu mendengarkan saya. Nah, pertama saya tanya, apa latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran? Tadi juga saya sudah jelaskan ya. Baik Bu, saya coba menjawab dari apa yang disampaikan tadi. Apa latar belakang dari capaian pembelajaran? Kalau yang tadi disampaikan itu adalah membangun belajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan di abad 21. Iya. Itu saja Bu. Kita seperti yang kita tahu, keterampilan abad 21 itu menuntut anak lebih aktif, komunikatif. Ada 4 C kalau nggak salah ya. Aktif, komunikatif, kreatif, kolaboratif kalau nggak salah, berpikir kritis. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan itu. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa jawab pertanyaan kedua ini? Jelaskan ya Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Ibu. Ya, Ibu. Yang dimaksud dengan pencapaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada tahap perkembangan peserta didik pada satu mata pelajaran. Iya, kompetensi ya, ini ada kompetensi yang harus kita capai dalam setiap satu mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu Bapak bisa download, akan saya kirim di grup modulnya yaitu tentang capaian pembelajaran menurut mata pelajaran masing-masing. Jadi di sana ada modulnya, ada misalnya capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI, MTK, PPKN ada di sana. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih sesuaikan dengan mata pelajarannya. Silakan dibaca. Kemudian untuk kegiatan
tugasnya pertama tugas kelompok. Tugas kelompoknya ya bisa dilakukan satu kelompok lah ya. Jadi ini formatnya mana ya? Tugasnya hari ini. Nah, di sini ada lembar kerja ruang kolaborasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu disuruh untuk mengidentifikasi kemampuan pada elemen setiap fase capaian pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu pilih saja satu mata pelajaran dan tentukan fase-fasenya serta kompetensi yang ingin dicapai. Nanti tinggal dibaca aja. Kalau tidak paham bisa bertanya langsung lewat grup kita atau juga chat pribadi saya juga enggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang namanya ini kelompok ya. Kemudian ada tugas mandirinya untuk dikerjakan. Nah ini, nah ini dia lembar kerja demonstrasi kontekstual. Di sini Bapak dan Ibu mencoba untuk mencari kompetensi dari capaian berdasarkan mata pelajaran Bapak Ibu itu. Mata pelajaran yang Bapak Ibu pelajari sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Nah, di sini pilih elemennya, nanti dibaca. Yang tidak tanya, yang tidak paham ya silakan ditanyakan ya, bodolnya ya. Nah, sampai sini tugasnya dia mau tanyakan. Jelas Bu. Udah ya, cukup ya, baik. Kalau begitu sampai jumpa minggu hari berikutnya. Saya harapkan tugasnya cepat dikumpulkan. Tugasnya pengumpulannya bisa nanti saat pertemuan dalam bentuk file juga tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Baik ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah paham dan kegiatan kita hari ini saya anggap selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.